Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ramadan Setiawan dari 2.3 ITH akan menjelaskan tentang creating package. Dengan pembimbing Bapak Rengga Asmara SKMCH. Mari kita masuk apa itu creating. Managing subprogram. Tujuan: setelah menyelesaikan pembelajaran ini, Anda diharapkan dapat menguasai materi meliput membedakan sistem privilege dan objek privilege, membedakan antara H-invoker dengan definer, mengidentifikasi tampilan pada data dictionary untuk mengatur objek yang disimpan, mendeskripsikan bagaimana mendekripsi subprogram dan dengan menggunakan DBMS output package. Require privilege, akses yang diperlukan. Sistem privilege juga grant, contohnya create any procedure, alter any procedure, drop any procedure, execute any procedure. Objek privilege-nya untuk dapat merujuk dan mengakses objek dari skema pada sebuah subprogram yang berbeda, Anda harus diizinkan mengakses pada objek yang ditunjuk secara eksplisit, tidak melalui peran. Granting access to data, memberikan akses ke data. Bisa dilihat pada gambar, prosedur execute dengan hak akses dari owner. Using invoker's right, menggunakan hak invoker. Diberikan contoh, managing stored value scale object, mengatur objek value scale yang disimpan. User object seperti bisa kita lihat objek name, nama dari objek ID, identifier untuk objek type itu tipe dari objek seperti apakah itu prosedur, function, package body atau trigger. Created, tanggal dibuat objek, class HTML type, tanggal terakhir objek dimodifikasi, timestamp, tanggal dan waktu ketika objek terakhir kali dikompil, status valid atau invalid. Mendaftar semua prosedur dan fungsi. Bisa kita lihat pada gambar. Tampilan data dan dictionary user source. Name, nama dari objek, type, tipe dari objek sebagai contoh seperti yang tadi, line, basis nomor dari source code di mana error terjadi, teks dari pesan error. Mendaftar kode dari prosedur dan function. Bisa kita lihat sintaksnya ada select text from user source, where name, query employee, order by line. Jadi di sini kita melihat teksnya dari user source di mana kita mengambil query employee dan diurutkan berdasarkan line-nya tadi. Karena line tadi adalah basis nomor dari source code di mana error terjadi, berarti diurutkan berdasarkan errornya. User error, name seperti sama, name nama dari objek, type tipe dari objek sebagai contoh, prosedur, function, package, body dan trigger, sequence urutan nomor untuk ordering, line baris nomor di mana source code error, posisi pada line di mana error terjadi, teks dari pesan error. Mendeteksi kompilasi error, contoh create or replace procedure, log execute is begin, input into log table, user ID, log date. Di sini bisa kita lihat main wrong, values user state and procedure created with compile error. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan user error. Kita lihat ada sintaksnya. Mendaftarkan kompilasi error dengan menggunakan show error. Sintaksnya show error, procedure, log execution. Kalau mau function, show error, function, nama dari functionnya. Describe pada ISTL plus. Bisa kita lihat describe query employee, describe object, dan describe. Di sana setelah kita melakukan sintaks tersebut, maka yang muncul adalah
nama dari ID yang ada, nama dari variabel yang ada pada query employee. Di sana ada ID, name, salary, dan commission, serta type-nya dan input-outputnya. Mendebug unit program LSTM. Package dari DBMS output mengakumulasikan informasi ke dalam buffer, mengizinkan pemanggilan informasi dari buffer, memanggil autonomous procedure, sebagai contoh menulis output ke dalam log table, software yang menggunakan DBMS debug, procedure builder, third party debugging software. Ringkasan, bisa kita lihat di sini. Bisa kita bedakan antara privilege dan non-privilege. Seperti yang melakukan privilege adalah green, dan Scott adalah yang tinggal menggunakan hak software. Dari green bisa mengirimkan sebuah source code, echo, dan compile error, sedangkan Scott hanya berfungsi untuk mengcompile-nya. Dengan yang kedua, kita melakukan debug information, lalu execute dan bisa ditampilkan. Sekilas tentang praktikum 10. Pada praktikum ini, topik-topik yang kita bahas yaitu membuat source file untuk sebuah prosedur, membuat kembali source file untuk sebuah fungsi. Ada soal 1. Dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama pada tahun 1990 dan pekerjaan yang sama juga pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Soal yang kedua, buat query gabungan untuk menampilkan presentase kenaikan employee ID, gaji lama, dan gaji baru. Saat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, 10 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 80 diberikan kenaikan 15%. Dan untuk kode departemen 90 diberikan kenaikan. Soal ketiga, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi. Tampilkan nama akhir dan gajinya. Buat query untuk menampilkan employee ID dan nama terakhir dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Buat query yang menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari pekerjaan itu di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan klausa with dan namakan query. Lalu buat query untuk menampilkan karyawan yang mendapatkan gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager. Urutkan dari tinggi ke rendah. Buat query untuk menampilkan nama karyawan yang memiliki satu atau lebih tempat kerja pada departemen yang sama tetapi hierarkinya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Soal 8. Buat query untuk menampilkan nama departemen semana total gajinya 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan with cross, urutkan dari yang tertinggi. Buat report untuk menampilkan cat organisasi dari departemen Murku, cetak nama akhir, gaji, dan departemen ID. Dan soal yang terakhir, buat report yang menampilkan hierarki manajemen dimulai dari karyawan yang nama terakhirnya kerja, cetak nama karyawan, manajer ID, dan departemen ID. Terima kasih. Saya Rizal Ramadan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.